Hai guys, welcome to White Talk. Let's talk. Oke. White Talk kali ini agak berbeda ya. Agak berbeda banget kita meminjam set podcast ini karena untuk menjawab kebutuhan kalian semua, khususnya para wanita-wanita yang ada di sana. Pertanyaan yang sangat besar terhadap salah satu pria terganteng katanya di SMCC. Katanya dia tidak pernah pacaran. Kita suasana Valentine nih. Penasaran siapa? Tadang, Sani. Halo. Halo, ya ampun, meriah dikit dong. Tolong saya. Tugas saya lebih berat ya untuk menaikkan suasana ini ya. Oke San, menarik banget nih. Karena saya mendengar isu tentang Anda belum pernah pacaran. Iya, Betulkah? betul. Kenapa? Kenapa? Kok bisa? Ntar. Tanya dulu deh. Kamu dari dulu kan populer nggak sih? Loh, tampang ada. Iya kan? Tampang ada. Iya toh. Masa nggak populer dulu? Berat jawabnya. Kenapa berat? Nggak tahu ya populer apa enggak ya. Dulu SD, SMP di Surabaya. Surabaya. Terus SMA Surabaya. Terus? Lanjut kuliah ke Singapura. Oh, Singapura. Si tampang ada, bergengsi pula kuliahnya kan, langsung ke Singapura. Berarti merasa populer atau enggak? Nggak tahu ya. Enggak merasa populer juga. Pertanyaan subjektif ya. Oke, terlepas dari kamu melihat kamu dikejar oleh orang-orang, kamu mengejar orang atau tidak? Mengajar ya. Oh, Teman lah. Iya. oke. Nah, menarik nih. Siapa ya? Enggak. Kita nggak akan ngomong nama di sini ya kan. Berarti tetap mengejar. Soalnya kan kalau misalnya anak-anak muda sekarang nih, apalagi ya, ngeliat aja Instagram deh, Instagram, TikTok, ada kan yang masih SD itu, udah anniversary 3 bulan anak SD apaan nih bocil satu kan kayak gitu. Nah maksudnya sekarang ini anak muda bahkan sampai anak-anak kecil itu udah pengennya aku harus mencari pasangan hidup, aku harus apalagi cowok kan kayak gitu. Kalau kamu dulu kayak gimana? Kok bisa nggak pernah pacaran itu? Dulu awal mula kayak istilahnya mungkin mau kenal lebih deket itu SMP. Baru itu SMP kelas 1. Tapi ya Sebentar. Kamu ngomong ini kayak diwawancara apa itu loh, beras boraks atau apa? Saya nggak tahu. Oke. SMP kelas 1. SMP kelas 1 Terus. mulai tahu kayak gituan kan. Maksudnya kayak pacaran terus ya mulai dulu kan zaman SMS, ya Oh, iya SMS betul, gitu. betul. Terus masih malu-malu. Ya itu sih awal mula pertama kali tertarik ya sama Orang. lawan jenis. Lawan Iya. betul. Make sure. Ya. Berarti dari SMP itu, tapi nggak pernah jadian. Puji Tuhan enggak pernah. Puji Tuhan, guys, ini sangat menarik karena biasanya kalau di luar sana, aduh, aku ditolak, nangis ya kan, berebes mili kayak gitu kan. Tapi kamu puji Tuhan, Iya, soalnya setelah usia sekarang 20 umur 23 lah itu somehow ya sedih lah pasti nggak jadi gitu kan. Ada rasa sedih sekarang kan. baru rasa sedih. Cuman setelah masuk umur 24 terus sekarang 25 mau 26 kayak somehow nggak kepikiran sih. Maksudnya nggak terlalu yang kepikiran harus gitu. Soalnya waktu-waktu hari demi hari kayaknya kemakan kerja gitu kan, lebih fokus ke kerja. Terus teman-teman juga mungkin fase hidupnya udah berpindah gitu kan. Kalau misalkan dulu kan mungkin kita sering tertarik sama lawan jenis, terus gampang tertarik juga. Itu kan karena memang setelah
selesai kelas sekolah ya mau ngapain lagi gitu kan, mungkin cuman les gitu, nggak ada beban hidup, nggak ada tanggung jawab yang harus kerja atau gimana gitu kan. Jadi waktunya banyak yang luang mungkin, dan waktu itu kan kalau misalkan kita disuruh belajar gitu kan susah. Betul. Ya aku sih gitu. Susah. Jadi waktu-waktunya itu habis ya kalau enggak dulu itu gosip guru, Hah? Serius ya kamu ya? ngomongin guru, Hobinya gitu? main, Hah? terus hangout sama teman-teman, ya itu eh chatting gitu. Ah, oke. Kamu tapi maksudnya dulu gak mencari pacar itu karena memang nggak kepengen dulu deh, atau aku nggak kurang percaya diri sebenarnya, atau gimana? Kalau dulu cari, tapi setelah tiga 2 tahun ini sih, ya 2 tahun belakangan ini Ah. kayak udah apa ya, mungkin capek ya, nggak jadi ya. Jadi Oh. terus lagi apa ya, lebih ke kalau nggak memang value nggak sama, terus kalau semisalkan memang eh, ngomong kurang nyambung, ya lebih gampang let go sih. Maksudnya ngapain buat di teruskin gitu. Loh, oh berarti kamu kalau misalnya cari pasangan pun bukan karena ingin merasa disayangi kayak gitu, nggak? Nggak Berarti kepikiran sih. maksudnya menarik karena ternyata nggak jadi karena oh maksudnya proses pengenalannya itu karena oh value-nya nggak sama. Maksudnya menarik banget karena kalau orang-orang yang mencurhati aku, ya kan? Maksudnya mereka curhat tentang pasanganku, dia menolakku kayak gitu kan. Atau misalnya aku udah berpasangan, ye aku senang. Kenapa senang? Ya karena hidupku menjadi lebih penuh, aku merasa dicintai, aku merasa disayangi. Karena itu yang dicari oleh orang-orang masa kini gitu loh. Karena merasa oh ya dia bisa mencukupi aku dan nggak tahu ya, maksudnya dia merasa perasaannya terpenuhi kayak gitu. Tapi kamu kok agak berbeda, maksudnya mencarinya itu karena value-nya beda. Terus abis itu ya kok kayaknya nggak nyambung ya. Berarti lebih ke arah itu. Sekarang iya, tapi kalau misalnya dulu ya dari mata turun ke hati gitu Oh kan. iya iya iya. Ya, dulu nggak kepikiran soal value, soal apa, pokoknya seneng, terus pengen coba kenal lebih lanjut, ya udah. Tapi kalau sekarang lebih mikir sih, karena mungkin ya karena fase hidup ya, mungkin ada tahapan-tahapan usia-usia tertentu yang dimana kita mungkin mulai mikir lebih panjang lah, jangka panjang. Udah umur sekian, quarter life crisis kan katanya. Terus 5 tahun lagi umur 30 gitu kan. Mudah-mudahan orang tua saya tidak melihat video ini karena saya juga akan dikejar. Betul juga. Jadi lebih mikir sih, lebih lebih apa ya. Terus teman-teman juga ngalamin hal fase yang sama, banyak yang ngerintis usaha, banyak yang kerja, terus juga ada yang udah nikah, udah married, udah tunangan. Ya mungkin dari sana kita kan sharing-sharing, terus pengalamannya mereka, terus dari sana kan kita bisa dapat hikmahnya lah, maksudnya dapat pelajaran pengalaman walaupun nggak pernah juga gitu kan. Jadi mulai mikir gitu kan, belajar dari pengalaman teman-teman kayaknya, oh yang ini nggak banget kalau misalkan dibuat filter gitu ya, misalkan kayak looks, misalkan kalau misalkan orangnya memang kelihatan populer, tapi both of that things itu nggak banget lah untuk dipakai buat filter kita cari pasangan ya gitu. I see. Jadi Iya, iya. akhir-akhir ini lebih, tambah tahun tambah mengerucut gitu, mengerucut. Kalau aku sendiri sih, aku sendiri lihat yang paling penting pertama manual booknya sama nggak, maksudnya As a truth ya, maksudnya kamu ya orang yang pengenal Tuhan atau Kristen tidak apa ya, enggak, ya kan, ya. sesama Kristen apa enggak, Ya. bukan karena fanatik Kristen apa enggaknya, cuman ya Ya, kalau memang. misalkan iya, Betul betul. kalau andaikan pula nggak sama terus oke dipaksakan jadi, tapi manual booknya beda, kayaknya berat gitu untuk jalanin ke depan berapa tahun ke depan gitu kan. Terus yang kedua mulai mengerucut ke
lifestyle-nya kurang lebih sama nggak? Nah, karena kalau misalkan lifestyle-nya jauh beda, kayaknya berat. Oke, kalau misalnya masalah lifestyle tadi, maksudnya tentang lifestyle, berarti contohnya kayak gimana? Kamu lifestyle-nya kayak gimana? Terus habis itu pernah mencari orang, terus nggak cocok dari lifestyle apa? Oh, Kamu untungnya sikapnya kayak gimana? nggak pernah mencari orang yang lifestyle-nya terlalu ini sih, terlalu gap gede sih. Jadi Oh, kan aku tertarik sama yang lifestyle-nya kurang lebih sama kayak aku gitu. oh, Gitu. contohnya? Contohnya ya kalau aku sih nggak makan di restoran ya nggak apa-apa. Nggak makan di nggak harus punya apa ya makanan enak nggak harus mahal itu. Kayak nggak perlu belanja setiap hari, nggak perlu belanja setiap minggu. Ya Berarti lebih ke arah bisa diajak susah. bukan diajak susah gitu kan. Anak orang Nggak diajak juga. susah ya papa mamanya Siapa yang mau? marah gitu. Cuman lebih ke apa ya? Konten diri sendiri sih. Maksudnya aku Ah, punya beberapa baju aku ya sih. cukup kok. Ngapain aku beli yang berlebih? Toh Berarti nggak merasa kepake. cukup ya. Heeh. Ada merasa iya. Contentment lah istilahnya. Hmm, Terus yang ketiga value sih. hmm. Value buatku semakin hari semakin lihat value salah satu yang penting itu masalah cara pandang dia atau kita lihat uang sih. Ah, Nah, itu matters banget sih buatku. hmm. Kalau misalkan dia buatku aku nggak tahu benar apa salah, cuman buatku cara pandangku adalah uang hanyalah sebuah alat tukar. Hmm. Itu yang aku pegang. Kalau misalkan itu aku cari kenalan dan juga kenal lebih dalam, lantas value-nya dia adalah uang itu it's a happiness. Oh, itu berat. Ah. Oh, Karena kan iya betul bertolak betul betul belakang betul. sama aku Iya gitu iya kan. iya iya betul. Aku uang alat tukar. Kamu it's happiness dan aku yakin itu bakal impact ke kesehariannya dia, Hmm. cara pikirnya dia, Ya ya betul. driven purpose-nya dia. Hmm. Kayaknya berat. Jadi mulai itu sih. Kalau sekarang tiga itu sih lifestyle, value, belief. Kalau tiga itu enggak sih. I see. Gimana 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 gimana? Kaget semua. Gimana? Bagus kan? Saya kupas dengan mantap. Siapa tahu banyak yang bertanya di luar sana. Jadi oke, berarti ada tiga hal itu yang akhirnya menjadi sebuah kriteria ya kan? Iya. Ya kan? Kalau misalnya sebelumnya berarti ya kita nggak bisa memungkiri bahwa ketika waktu eh kita SMP, kamu waktu SMP, mulai SMP ya? SMP, Apapun ya SMA. waktu SMP sih. Nggak mikir sampai sana lah pasti kan. Iya Ya kan kan? yang penting Benar-benar. suka lihat di mata enak gitu kan. Betul 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 Ya betul. udah gitu, tertarik terus chat gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih mikir jangka panjang lah. Yang ngechatnya kamu dulu kayak gimana sih biasanya? Waduh, ngechatnya. Gimana gimana? Seorang Sani kalau misalnya dia SMS dengan kata-kata yang seperti apa gitu Aduh kan? lupa aku ya. Tapi yang aku inget dulu kayaknya alay. Besar kecil Oh gitu. iya betul. Z Terus habis itu gitu. di apa dirubah Alay. angka-angka itu gak Ya, sih? ah. G dikasih jadi 9 Oh gitu. jadi nol itu. Iya, iya, Kayaknya itu. Cuman kalau Tuhan. pertama kali itu apa chatnya Masih aku tua. juga lupa ya. Udah tua. Iya 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 Gitu. benar-benar. Oh, tapi berarti kalau dulu pun maksudnya kalaupun SMS-nya lupa berarti isi-isi pesan kita ketika PDKT lebih ke arah gimana cuman oh ya kamu udah makan belum gitu. Iya, itu sering dulu. Kayak omongan-omongan ya bukan nggak penting juga ya. Maksudnya omongan-omongan apa ya? Dangkal lah. Betul. Dulu kan apa yang diomongin kan nggak mungkin ngomong soal kerjaan waktu SMP. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ada entrepreneur yang SMP. Cuman aku yakin kayaknya dia susah cari juga pasangan yang seimbang sesama entrepreneur cewek SMP. Betul, 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 betul. Jadi mungkin pembicaraannya kelas ini tadi jam berapa, telat gak, biologi ulangan kapan gitu Iya, kan. iya. Mungkin Benar, kayak benar, gitu benar. mungkin. Betul, betul, betul. Aduh, kok nanti aku jadi aku yang membuka nih gawat. Enggak. Oke. Bahaya. SMP terus habis itu SMA juga
ada orang yang kamu kejar juga atau tetap Ada. dengan orang yang SMP? Enggak. Yang SMP sampai SMA. Oh. Habis itu SMA kelas 2 itu baru berpindah ke lainnya. Itu. Ku menangi kok jadi lagu. Oke. Oh, berarti dari SMP kelas kelas 2. Kelas 1 Oh, kelas 1. Terus sampai SMA kelas 1 selesai. Ah, SMA kelas 1 awal. oke. Terus baru eh, tertarik sama yang lain lagi karena yang pertama susah ya. Susahnya apa? Susahnya kenapa? Yang tadi ada kriteria itu atau belum? Sebenarnya itu belum ada juga waktu Enggak SMA. ada sih kriteria Jadi gitu waktu ya, cuman SMA, tertarik gitu sih. oh, Tapi enggak jadi perasaan karena itu udah pudar gitu. bukan pudar tapi eh lelah ya, digantung ya. Oh, Jadi loh, lelah ya. tapi kan Masa bukannya, ada enough is enough gitu. oh, tapi kamu nembak ceritanya. Nembak. Oh, tapi dianya nggak terima-terima. Heeh. Oh, ternyata, oh, oke, menarik sekali. Oke, 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 oke. Oke, menarik sekali. Waktu SMA juga sama, akhirnya beralih ke orang yang lain, terus karena yang ini kok kayaknya kok nggak diterima-terima, ya udahlah, akhiri aja, terus mencoba mencari yang lebih pasti gitu ya. Enggak sih, enggak kepikiran. Cuman enggak kepikiran untuk mencari lagi yang lebih pasti. Cuman kan waktu SMA itu kan ada banyak teman baru gitu kan. Jadi tertarik lagi. Terus yang ini kan udah enggak lagi kan. Jadi oh ya udah kayak kenalan-kenalan biasa. Terus kok tertarik ya. Terus ya lanjut gitu. Oh, oke. Menarik. Abis SMA, bentar aku boleh tanya, kamu waktu pas pertama kali bertobat itu kapan? Kuliah. Oh, Waktu oke. kuliah. Maksudnya kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Maksudnya perjumpaan, encounter with God, ya kan? Berarti itu semua SMP, SMA itu terjadi sebelum kamu berjumpa sama Tuhan, Heeh. betul ya? Terus habis itu waktu SMA itu dari yang cewek, yang SMA itu kamu deketin, terus habis itu masuk kuliah. Kuliah pun tetap sama. Waktu pindah kuliah itu kan SMA kelas 2 selesai mau naik ke kelas 3. Oh, Heeh. oh berarti Itu kamu kelas pindah 3 udah langsung Singapura. sebelum kelas 3. Oh, Itu waktu detik-detik mau berangkat itu kan sih ada dikenalin sama temennya temenku. Jadi ya oke. kenalan kayak pendekatan ya LDR. Eh, itu yang salah satu yang apa ya deep juga ya. Deep, yang cukup deep juga ya sampai eh, selesai kuliah. Oh, oke. Berarti Hampir mau selesai kuliah itu udah enggak sih karena at the end dia dijodohin. Jadi enggak ku jadi menangi. gitu. Oke, harusnya aku harusnya lebih perasaan ya, berperasaan. Sorry bro. Ya, 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 Gitu. ya. Oke, oke. Itu sih dijodohin. Jadi enggak jadi lagi. Tapi kamu nggak ada rasa sakit hati pada waktu itu. Sakit hati sih enggak, sedih iya. Sedih iya. Terus sempat kan nunggu dijodohin kan akhirnya nggak jadi. Terus coba terus denger isu itu terus aku cross check oh enggak terus mau nyoba lagi. Ternyata enggak sih. Ya ini hal yang pertama pengalaman pertama yang bukakan mataku juga. Dia ngomong bahwa nggak bisa eh, kita beda agama. Dia Katolik. Dia bilang gitu. Tapi aku yang waktu itu kan bucin kan. Maksudnya memaksakan gitu kan. Aku kayak menjustify gitu. Katolik kan nggak apa-apa sama-sama percaya Tuhan, why not gitu kan. Tapi dia yang pertama kali kayak mind blown gitu kan kayak nggak bisa kita beda agama. Karena at the end aku juga nggak mau pindah dan dia nggak mau pindah gitu. Tetap dalam satu prinsip juga. Maksudnya kamu juga punya Sama-sama nggak mau prinsip-prinsip, pindah, ya, ya. tapi aku toleran gitu, toleransi waktu awalnya. Terus ketika dia ngomong itu ya udah gitu, benar-benar dan gitu, selesai. Oke. Tapi waktu pas kamu percaya sama Tuhan pertama kali,
segala sesuatu yang kamu pikirkan tentang pacaran dulu, maksudnya bukan pacaran ya kan, berarti kan kamu tetap SMS, kamu tetap nyari orang, itu juga ada perubahan paradigma nggak di situ menurut kamu? Maksudnya oh ya berarti kalau misalnya berpasangan, maksudnya kasih Tuhan kan, kalau kasih berarti aku harus dipenuhi dengan kasihnya Tuhan harusnya kayak gitu, atau ya on progress, sebenarnya waktu itu juga masih belum tahu, pas tahu itu ya momen yang tadi. Nah, jadi sebenarnya waktu selama kuliah kan aku cuman cuman aku nggak nyari sih, aku cuman itu deketin yang satu itu kan. Maaf, Sampai jatuh. it's okay. Kan cuman Berarti cuman bukan deketin settingan. Ya wes, lanjut. kan cuman Kaget aku. Ya, ya. deketin yang satu itu, jadi nggak kepikiran. Terus kalau misalkan soal yang value-value itu enggak sih, waktu di Singapura nggak ada dikasih tahu oh pacaran itu harusnya kayak gini, sebelum pacaran tuh gini, nggak ada gitu. Justru waktu pulang dari Singapura ikut Pas gereja lokal di Surabaya baru dapat kayak equipping gitu. Jadi waktu di Singapura pertama kali jumpa sama Tuhan, terus eh, sampai akhirnya itu salah satu hal yang mind blown itu ya cuman ketika si said no gitu karena alasan beda belief, itu yang pertama kali kayak oh gitu. Ya walaupun waktu itu tahu sih kayak di Alkitab setauku kayak ngomongnya eh lebih baik nggak apa ya nggak bersatu, nggak kan yang kan bersatu. Heeh, ya heeh. ya ya, betul. Itu cuman ya nakal aja. Karena Hajar waktu itu aja. masih jadi bucin ya kayak Iya gitu ya. bucin gitu, Masih bucin. budak cinta. Tapi statementmu yang paling, maksudnya tadi kena banget, berarti walaupun kamu udah berjumpa sama Tuhan, tanpa kamu juga dimuridkan dalam, maksudnya kamu belajar tentang Relationship. kan ya relationship, kan harus belajar berarti kan. Ya kan. Oh, iya ya, maksudnya kalau aku karena memang aku kan anak pendeta. Maksudnya dari awal itu bilang tentang pasangan harus seperti ini, harus ini. Jadi masuk di otak oh ya gitu-gitu. Tapi ya melanggar juga. Jadi jadi tapi maksudnya menarik sekali, ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu perlu disertai dengan pemuritan. Kamu harus dimuridkan dan diajarkan tentang value-value mengenai relationship dan tentang ini, dan ya waktu itu akhirnya kamu terima itu dengan apa ya? Sedih. Akhirnya dengan sedih mengetahui kebenarannya ya kan, dengan kenyataan yang di lapangan begitu ya. Akhirnya membentuk Sani yang sekarang. Yang punya banyak kriteria itu. Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan orang lihat kayak banyak kriteria. Cuman kalau aku sekarang lihat ya why not? Maksudnya kan serius juga cari pasangan hidup. Pasangan hidup kan nggak cuman soal pasangan hidup, tapi itu kan ntar jadi apa mama anak anakku gitu kan. Itu kan Jadi penting. Maksudnya mama anak-anakku, ada lagunya. iya kan, maksudnya kan penting gitu. Terus kalau misalnya attitude-nya nggak bagus terus sama papa mamaku, how? Kayak daripada menutupi sebuah bibit masalah, lebih baik kan nggak di awal. That's right. Berarti kesimpulannya teman-teman, kalau kalian cinta dengan orang tua, bisa mencintai keluarga pasangan kalian. Enggak bercanda. Kok aku jadi Gitu promosi kamu terus ya, gawat nih. Loh. Ya, menarik banget sih. Berarti memang kamu memikirkan apa yang kedepannya, tapi mencari pasangan pun itu bukan sesuatu yang salah, betul ya? Ya kan? Maksudnya karena ada orang yang ekstrim juga, maksudnya kalau di kalanganku, karena aku kan ya itulah yang kalanganku, emangnya aku apaan? Maksudnya karena aku anak pendeta yang diajarin tang kayak gitu kan, nggak boleh jaga hidup apa segala macam kan, dan ya sekali lagi walaupun aku melanggar. Apa ya? Jadi kayak sebuah hal yang tabu terkadang untuk mencari pasangan, gitu. Tapi maksudnya dari statementmu belajar juga sih bahwa itu ya nggak salah, tapi mencari pasangannya dengan cara apa? Begitu Mungkin kalau misalkan salah atau benar aku mungkin nggak ada
aku nggak ada apa ya, nggak ada kredibilitas atau nggak ada hak juga untuk menilai itu salah atau benar gitu kan. Cuman kalau dari aku pribadi mungkin kalau misalkan aku sih at this point nyari itu yang nggak harus gitu. Cuman lebih ke open heart. Maksudnya nggak nutup diri aja lah, tapi not the priority anymore. Kayak nggak bukan Which is prioritas dulu, utama gitu. which is dulu itu prioritas, maksudnya ya salah satu your Prioritas priority. kedua lah. Mungkin ya dulu kan belajar ya itu masih perlu. Karena Cuman kan kamu kan bucin dulu kan. Makanya kan bucin. that's why that's your priority, right? Ya kan. Kalau sekarang mungkin yang prioritas paling utama ya kerja gitu kan. Ah. Iya kan. Masa pacaran minta uang saku papa Mama, mama keluar tolonglah masa. aku yang sedap. Nggak Kok mungkin lagunya juga tua itu. sekali ya. Ya aku rasa itu Ya, nggak ya, make ya. sense sih. That's right. Kalau misalkan cari atau nggak cari, aku sih prefer kalau sekarang fase yang sekarang mungkin benerin hidupku dulu lah. Kalau misalkan memang along this way ada kenalan, terus ada kita cocok value value sama, belief sama, dan bisa saling support. Dalam artian it's not a draining relationship. Maksudnya itu bukan toxic relationship. Terus ya why not? Maksudnya why not? Kalau misalkan at the end hubungan itu dari permanen itu bisa lanjut ke lebih jenjang lebih serius lagi dan kita bisa support dan bangun teman kita itu tadi. Ya why not? Menurutku why not gitu. Jadi bukan yang enggak, tapi juga bukan yang Bukan yang istilahnya yang harus gitu. Enggak juga sih. betul. Ya. Karena kita udah ngalamin dua sih. Aku nggak tahu ya. Kalau aku secara pribadi udah ngalamin dua sisi. Maksudnya dua ekstrim tertentu. Aku pernah yang bener-bener getol nyari sampai akhirnya sekarang mungkin sekarang masih di ekstrim sebaliknya. Cuma maksudnya ya ekstrim yang dimana nggak nyari, tapi ya karena melihat ekstrim satunya ini agak kayaknya nggak cocok ya, berada di tengah-tengah akhirnya tetap buka hati, tapi ya maksudnya istilahnya memperbaiki diri ya kan, kualitas hidup kita kan akan tetap terlihat kan suatu hari nanti kita akan dipertemukan dengan orang yang sesuai dengan kualitas hidupnya Wah, kita. setuju. Ya kan, betul kan? Gitu. Tolong Pak Tiam editing tulis by Estra 2020. Ngomong apa? Enggak bercanda. Ini aku alay banget aku. Ini gara-gara ini. Oh, Little Club. Little Club ya. Karena gulanya banyak. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Ini tehnya enak banget sih. Karena aku lagi minum teh. Lagi diet maksudnya. Ya, menarik banget sih San dengan bincang-bincang kita. Pengennya sih sebenarnya menggali lebih banyak. Cuman aku rasa sih semua teman-teman yang di sana sudah merasa puas dengan oke, ada kriteria ini, ada value ini, ada value ini gitu kan. Nah, maksudnya dan juga bisa membantu teman-teman sekalian bahwa mencari itu nggak salah. Ya kan? Mencari itu nggak salah, tapi kamu pun bukan menjadi kayak istilahnya ya prioritasmu jadi bucin gimana banget kayak gitu loh, yang istilahnya kalau nggak ada pasangan aku ini adalah apa seonggok daging yang seonggok daging yang nggak ada guna kayak gitu kan. Tapi maksudnya satu sisi ya kamu harus juga merasa fulfill juga dengan dirimu kan kayak gitu. Kamu merasa fulfill dengan dirimu nggak menurutmu? Aku merasa fulfill sih. Oh, iya. Maksudnya nggak bluffing, cuman kalau misalkan di titik sekarang kayak kalau misalkan along the way nggak menemukan yang se-belief, terus lifestyle sama value tadi nggak apa-apa. Maksudnya emang ada yang tertulis harus nikah. Enggak juga kayaknya. Iya. Ada yang dikaruniakan untuk dia single Selibat, and it's ya. fine gitu kan. Ya, I'm on that
point actually. On that point. Apa karena desperate ya? Enggak. Aku enggak desperate. Gawat aku dibalikin. Maaf. Enggak. Ada lah, ada. Hopeless lah. Enggak. Dasar. Enggak. Enggak. Percaya. Enggak. In some point aku tahu bahwa ya itu tadi aku bilang bahwa orang dengan kualitas tertentu akan ditentukan dengan kualitasnya Setuju. juga kayak gitu. Makanya akhirnya berusaha untuk ya udahlah meningkatkan kualitas Setuju. diri sendiri kayak Setuju. gitu kan. Mencari adalah nanti saya yang tergali, jangan kayak gitu. Itu di P-word P-word aman. Aman. Soalnya kamu diculik ke sini nih. Kalau nggak salah P-word itu ini apa namanya buat program Kerja profesional. bedah PD. Kemarin bedah PD, kamu ditarik ke sini, kita bedah host. Beda dengan mereka. Siap. Kayak gitu. Ya, senang banget San untuk semua diskusi kita. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin merasa kosong dengan dirinya, akhirnya mencari pasangan yang benar-benar terlewat juga, maksudnya ekstrim banget. Terus habis itu juga jangan sampai ekstrim kirinya juga, yang dimana menutup diri, oh enggak, yang ini kayaknya nggak cocok. Oh, maksudnya karena kan pasangan pun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari We Must Know ya, punyanya C Fanny, betul? Sorry, Just for Him. Just for Him ya. Maafkan, nggak apa-apa. Itu tentang singleness, itu tentang bahwa kalau misalnya kamu berpasangan itu bukan setengah dengan setengah, tetapi orang 1% dan 1% kayak gitu loh. Orang yang merasa penuh dengan merasa penuh dan akhirnya jadi satu seperti itu kan. Akhirnya nggak saling toksik. Kamu harus mengisi aku, kamu harus mengisi aku. Capek banget. Capek kayak gitu kan. Nah, berarti maksudnya nggak bisa di ekstrem yang satunya juga yang istilahnya aku akan saklek dengan gini. Tadi poinnya Sani bagus banget, tetap buka hati. Ya kan? Tetap buka hati itu penting kayak gitu. Jadi jangan juga ekstrem ke kiri yang dimana nggak ada orang yang perfect yang bisa menemani aku. Waduh, gawat. Bahaya kan kayak gitu. Jadi harus bisa seimbang ketika mencari. Oh, We Must Know. Oke, ada koreksi. Iya, Fanny Artis, betul ya. Fanny Artis. Cek videonya di sini atau sini. Editingnya tolong ya. Sebelah sini atau sini? Ya sinilah ya. Nanti imajinasi SpongeBob. Aduh, sorry. Kamu pasti mikir tadi apa? Pelangi. Ya, iya, SpongeBob itu. Enggak, saya ini lagi banyak gula. Oke. Itu aja. Thank you Sani. Dan Thank you. sukses juga untuk program-program P-word. Amin. Saya menikmati semua programnya. Tolong dicek juga di video ini juga. Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman semua yang lagi nontonin kamu, yang sudah menulis semua kriteria yang sudah kamu tulis, apa yang kamu sudah ucapkan tadi, ada nggak? Aku mungkin ngerasa nggak cocok kalau kasih saran ya. Tapi mungkin aku share yang penyesalanku ya. Aku tadi bilang puji Tuhan nggak jadi gitu karena at this point waktu kita beneran take it serious in living our life, aku jadi ngerasa waktu it's so precious. Maksudnya kita nggak tahu kayak kapan dipanggil gitu kan. Cuman we have to live. I think we have to live to the maximum. Despite kita punya pasangan atau enggak. Dapat pasangan it's an additional. Berarti kita punya purpose yang lebih besar sehingga dikerjakan sama 2 orang. Jadi penyesalanku adalah waktu itu waktuku habis buat chatting. That girl, right? Buat chatting, pikiranku habis buat tertarik sama ini, terus emotional
unstable, kayak sedih lah, galau lah. Cuman andai kan kalau waktu itu aku ada mentor that told me earlier kayak we have to take our life seriously. Mungkin aku mungkin ya nggak tahu juga. Mungkin I could live a better life in terms of quality Hmm. di umurku yang sekarang. Mungkin kalau misalkan aku mulai sadar itu 5 tahun lalu misalkan, mungkin yang sekarang ada 5 tahun ke depan Sani yang akan datang gitu. Nangkep nggak maksudnya? Benar. Harusnya aku udah bisa di umur 30 dengan aku dikasih tahu ketika aku umur 20, tapi sekarang aku umur 25 ya tetap 25 gitu. Dengan kualitas yang umur 25 harusnya aku bisa earlier gitu. Cuman nggak ada yang direct, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi nyesel. Soal belajar keuangan juga baru-baruan. Belajar soal etos kerja juga Itu sama. baru-baruan, ya kan? Betul. Juga life is not that simple juga sadarnya baru-baruan. Terus sense of urgency, we still have to do so many things, itu juga baru-baruan. Jadi semua everything is still new. Ya mungkin itu juga yang buat fase-fase sekarang ini, saat-saat sekarang ini, chasing for someone to complete our life is not make sense anymore. Right. Nggak make sense gitu. Mau sampai kapan gitu kan? Rata-rata umur 25 sampai 30 we get married, tapi bukan formula ya. Yes, Cuman yeah. siapa yang mau married kalau misalkan hidup nggak benar, Right. Betul. kerjaan nggak jelas. Setiap hari lontang-lantung, lihat kanan kiri, bukan berarti mengoffense seseorang yang sedang looking for something to work on. Cuman we have to take our life seriously sih. Dan setuju sama omongnya Ko Ezra bahwa at the end yang aku percaya adalah pasangan kita akan mencerminkan siapa diri kita. Right. Iya kan? Yeah. Kalau misalkan kualitas kita sekian, ya pasangan kita yang akan tertarik ya yang level sekian gitu. So why not we lift up our quality, then the quality of our life will be improved even more gitu kan. Right. Betul. Itu sih. Nyesel. Ada nyesel. But it's worth it, right? Maksudnya ya Worth it. Cuman if possible waktu di booker kayaknya please omongin gua dulu-dulu lah. Kayak omongin aku dulu-dulu lah. Kayak umur 20 Kak, tolong someone tell me gitu. Betul. But yet it's not never to be late, right? Maksudnya nggak to be late juga. Maksudnya siapa tahu juga yang nonton aku juga ngalamin hal yang sama dan aku umurku 40 tahun. siapa tahu kan. Tapi maksudnya nggak ada yang terlambat dan bener banget poinnya Sani tadi. Tadi sih memang udah diomongin tentang ya gimana caranya walaupun kamu udah menjadi orang Kristen misalnya, anak muda yang sekarang udah merasa oh ya aku mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, but yet aku nggak mau dimuridkan, but yet aku nggak mau di-equipping apa-apa, aku pokoknya datang ibadah, that's it, selesai. Aku mendengarkan pendeta aku ngomong apa, selesai gitu kan. Tapi maksudnya perlu ternyata untuk ada yang mendirect. Perlu gitu loh, ada yang mengequip kita untuk tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar kayak gitu kan. Perlu komunitas, perlu itu semua kan kayak gitu loh. Aku lumayan terbantu untuk itu semua sih. Dan benar, aku juga merasa I'm too late gitu loh. Aku tahu ini semua, aku tahu dulu as pengetahuan kayak gitu. Karena ya anak pendeta tahu lah semua tentang, tapi benar-benar menyadari, sadar dan ada orang yang mengcover, bukan cuman hanya mengajarkan tok di depan mimbar, tapi benar-benar ditunjukkan lewat sikap hidup. Karena kan kalau saya mentor atau bapak rohani kan we sing and we doing gitu, maksudnya mereka they not just teach, right? Mereka benar-benar melakukan, they doing it kayak gitu loh. Jadi pas ngeliat oh kayak gitu tuh caranya, mulai ngikutin ya kan kayak gitu. Keren sih, keren banget San. Oke, teman-teman semua, thank you banget udah ngeliatin White Talk gitu, dengan
set yang kita pinjam dari Just for Him. Apa namanya? Akan beberapa kali kita kayaknya perlu podcast. Jadi kalau misalnya kalian merasa aku harus gali siapa lagi? Ketik di komen kayak gitu. Aku harus gali siapa lagi nih, apalagi tentang pasangan-pasangan kayak gini. PD-nya. Oh, PD-nya menarik juga. Kayak gitu kan. Itu bisa leave in comment and don't forget to like and share. Jangan lupa kalau misalnya merasa terberkati banget dengan pembicaraan kita kali ini, share ya kan. Terus habis itu jangan lupa untuk subscribe and tekan tombol lonceng. Ya, ini kayak teks yang memang kita hafalkan ya karena kita berdua os. Jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari kita semua. Kayak gitu aja. Why talk? Let's talk another time.